Di dunia ini, banyak yang terjadi. Semua itu membuat manusia mengamati, memperhatikan, hingga merumuskan. Pada akhirnya, hal-hal tersebut dipercaya dan dipahami sebagai suatu hal yang berguna bagi kebaikan semua orang. Dalam pengamatan itu, memunculkan suatu ilmu-ilmu yang kemudian dikembangkan hingga manusia dapat memetik pelajaran akan suatu hal. Salah satu yang diamati oleh manusia adalah ciri, sifat, dan karakter seseorang. Nah, apa saja yang telah ditemukan manusia pada masa lampau untuk mengetahui ciri, sifat, dan karakter seseorang pada masa lampau? Yuk kita simak metode ramalan. Jangan lupa like dan subscribe sebelum kita menonton video selanjutnya. Urutan pertama. Primbon. Primbon adalah jenis ramalan yang terkenal sejak zaman dulu, membicarakan mengenai watak manusia berdasarkan waktu kelahiran, tempat, dan arah mata angin atau mirip dengan Feng Shui, yang kemudian dikaitkan dengan nasib atau jodoh manusia. Primbon mulai dikenal dan berkembang sejak zaman Hindu-Buddha pada tahun 78 Masehi hingga 700 Masehi dalam kalender Saka. Primbon atau paririmbon sendiri berasal dari kata rimbu yang berarti simpan atau simpanan. Urutan kedua. Feng Shui. Feng Shui adalah ilmu topografi kuno dari Tiongkok yang mempercayai bahwa manusia, bumi, dan surga berproses secara harmonis dan saling mempengaruhi, sehingga dapat dipadukan untuk memperbaiki dan menerima energi alam yang baik, di mana energi ini mengalir melalui udara dan berhenti saat bertemu dengan air. Dalam Feng Shui sendiri dikenal bermacam elemen, yaitu kayu, tanah, logam, api, dan air sebagai pembentuk semesta. Feng Shui dikenal sebagai tata letak bangunan yang bertujuan supaya kita dapat menerima energi yang baik dari suatu yang akan kita bangun, yang dikaitkan dengan lokasi dan sumbu waktu. Urutan ketiga. Zodiak. Zodiak berasal dari kata Yunani zodiakos siklos, yang berarti lingkaran hewan. Merupakan sabuk khayal di langit dengan lebar 18 derajat yang berpusat pada lingkaran ekliptika, yang merujuk pada rasi bintang yang dilewati sabuk-sabuk tersebut. Sekarang berjumlah 13 rasi bintang. Kepercayaan ini dimulai dari lembah Sungai Efrat yang hanya mengenal 6 jenis rasi bintang saja, yaitu Capricornus, Pisces, Taurus, Cancer, Virgo, dan Scorpio, yang kemudian dipecah menjadi 12 rasi bintang,
karena penampakan tahunan ada 12 kali purnama pada bagian-bagian berurutan dari sabuk tersebut. Rasi-rasi bintang tersebut kemudian berkembang dan dihubungkan pada sifat, watak, dan perilaku seseorang. Urutan keempat. Garis tangan. Garis tangan merupakan garis-garis yang berada di telapak tangan kita. Ramalan garis tangan ini mengamati bentuk, struktur, dan arah dari garis-garis tangan tersebut yang berada di telapak tangan kita. Ramalan garis tangan sudah terkenal di Jepang dan di Cina sejak berabad-abad tahun yang lalu. Bahkan di Jepang percaya bahwa seseorang dapat merubah nasibnya dengan mengubah garis tangan atau dikenal dengan istilah sulam garis tangan. Garis tangan sendiri juga pernah ditulis oleh seorang Gipsi bernama Nasaruddin yang berasal dari Yunani. Jenis ramalan ini juga dikenal di suku Indian Amerika. Urutan kelima. Mianxiang merupakan seni membaca sifat, kesehatan, kekuatan, dan karakter seseorang dengan metode membaca struktur wajah. Seni ini dimulai sejak tahun 2700 sebelum Masehi, pada saat pemerintahan Kaisar Huangdi. Bahkan, ini juga merupakan salah satu syarat lolosnya seseorang menjadi kasim atau pejabat di negara Cina. Seni ini mulai diperkenalkan keluar Cina relatif baru, sekitar tahun 2000-an, dan berkembang dengan sangat cepat menjadi salah satu pertimbangan analisa di beberapa perusahaan untuk syarat penerimaan pekerjaan atau dipelajari untuk menganalisa karakter seseorang. Urutan keenam. Golongan darah. Golongan darah merupakan pembacaan karakter seorang dengan mengenali golongan darah seseorang tersebut. Ilmu ini dikembangkan di Jepang sejak tahun 1970 lewat buku yang dikarang oleh Masahiko Nomi yang terus berkembang hingga sekarang. Di Jepang sendiri terdapat rasis menyangkut golongan darah, di mana golongan darah A yang mempunyai sifat perfeksionis dan lembut menjadi impian bagi perusahaan dan calon pasangan idaman. Hal ini berbanding terbalik dengan golongan darah B sebagai lambang kebebasan yang dijauhi dan mendapat prioritas terakhir bagi perusahaan dan pasangan. Bahkan saking rasisnya terhadap golongan darah ini, seorang pejabat akan mundur dari jabatannya karena golongan darahnya, atau tiba-tiba kita diputuskan atau berpisah dengan pasangan kita hanya karena golongan darah kita. Urutan ketujuh. Nama. Nama merupakan satu harapan bagi seseorang yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Nama ini juga dipercaya akan membuat seseorang mempunyai masa depan sesuai dengan arti dari nama tersebut. Bahkan di Jawa sendiri, saat anak sakit-sakitan, dengan berganti nama akan membuat anak tersebut sembuh dari sakitnya tersebut. Ramalan ini ada sejak zaman Mesopotamia.
Sehingga pada awal kitab suci bangsa Yahudi, di mana nama-nama yang dituliskan selalu memiliki arti dan tujuan dari suatu hal. Bermacam-macam metode untuk meramal seseorang, namun seiring berkembangnya perkembangan zaman, hal ini jauh lebih berkurang. Karena dianggap dengan ramalan menggunakan nama dapat mendiskreditkan seseorang atau memberikan hal yang terlalu berlebihan pada kehidupan seseorang. Urutan ke-8. Bola kristal. Bola kristal diyakini sebagai representasi dari bumi bulat. Praktek ramalan dengan metode bola kristal dilakukan sejak masa lalu. Hal ini dilakukan di Cina, Inggris, hingga Amerika. Bola kristal ini digunakan dengan memandang ke permukaan yang memantulkan bayangan seperti cermin, air, dan lain-lain, yang akan memantulkan ke bola kristal tersebut sebagai sarana memprediksi akan suatu hal. Bahkan bola kristal sendiri diyakini dapat digunakan untuk mendeteksi wajah yang ingin kita cari atau mengobati penyakit, juga digunakan untuk memberikan kutukan. Namun banyak pelarangan penggunaannya karena pengaruh dari perkembangan budaya agama yang mulai menguasai dunia. Urutan ke-9. Tarot. Tarot adalah kartu berjumlah 78 lembar. Umumnya digunakan untuk kepentingan ramalan. Dari 78 kartu tersebut masih dibagi menjadi 22 kartu arkane mayor dan 56 kartu arkane minor. Tarot sendiri berasal dari bangsa Romawi atau sekarang dikenal dengan negara Italia. Buku yang terkenal adalah Tarot Reader White Smith yang dikarang oleh A.E. White dan ilustrator Pullman Smith. Tarot populer hingga saat ini di daerah Eropa, bahkan mulai masuk ke Indonesia pada tahun 2000-an. Di Eropa, tarot sendiri dipelajari dan dikaitkan dengan bidang studi astrologi, numerologi Pitagoras, Kabalah, dan I Ching. 4 simbol arkana sering diasosiasikan dengan 4 elemen dasar, yaitu udara yang diwakili oleh pedang, api yang diwakili oleh tongkat, air yang diwakili oleh cawan, dan tanah atau batu yang diwakili oleh pentakel atau koin. Nah, itu adalah beberapa metode ramalan yang populer yang dikenal oleh dunia. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda mempercayai? Semua ini hanya untuk mengenali budaya-budaya yang ada di dunia pada masa lalu yang digunakan sebagai penentu suatu hal. Namun tidak bersifat mutlak karena sifat alami dapat dikendalikan dengan pengolahan diri. Semoga kita semakin mengenali budaya-budaya yang ada di dunia, sehingga kita tidak lagi bingung atau ragu untuk mengerti suatu hal. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe supaya channel ini berkembang sehingga dapat menjadi media informasi bagi kita semua.